Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan telah diberikan kesempatan pada siang hari ini dan oleh sekretaris diberitahu hanya 20 menit. Ya, hanya 20 menit. Semoga tidak sampai juga 20 menit. Karena juga pagi hari ini saya itu ketemu ayatnya tapi tidak ketemu judulnya. Kalau Pak Thomas tadi kesaksian punya judul, saya renungan firman Tuhan malah tidak punya judul. Tapi saya melihat tulisan di depan itu ya menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu pasti adalah kerinduan kita semua. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pasti merindukan agar kita bisa serupa dengan Kristus. Dan memang tidak mudah. Ada hal-hal yang akan kita hadapi, akan kita alami, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kalau memang Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita, pasti semuanya itu akan bisa terlewati. Nah, di dalam ayatnya di dalam Injil Matius, yang mendapatkan ayat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ini kita bisa melihat dari sosok hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tentunya tidak asing lagi bagi para hamba-hamba Tuhan tentang tokoh ini, yaitu yang bernama Yohanes Pembaptis. Ini tentunya akan bisa menjadi sebuah teladan, cerminan di dalam kehidupan kita, bagaimana ketika kita melayani Tuhan, bukan karena materi, bukan karena fasilitas, juga bukan karena lokasi, tetapi kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah yang tentunya akan bisa menjadi cerminan di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama di situ katakan, dan ayat yang kedua, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini tentunya menjadi sebuah kerinduan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, agar gereja kita itu pasti dipenuhi dengan jiwa-jiwa, ya, dipenuhi dengan banyak orang-orang yang baru. Tetapi tentunya bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan Injil. Nah, kalau kita melihat bagaimana Matius di sini melihat sesuatu yang sangat penting, bagaimana peranan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan dan dimulainya misi kerajaan Allah untuk diberitakan pada manusia. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dan dia telah mencetuskan tentang prinsip kerajaan sorga terlebih dahulu. Semuanya ini tentunya tidak lepas, ya, tidak lepas dari campur tangan Allah yang memang telah menetapkan Yohanes Pembaptis itu sebagai pembuka jalan atau forerunner, termasuk di dalam kelahirannya yang 6 bulan itu lebih cepat dari Kristus sendiri. Dan bagaimana hubungan tentang kekerabatannya, ya, kekerabatannya sebagai saudara sepupu. Namun kita bisa meneladani apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Hubungannya yang dekat dengan Tuhan Yesus tentunya akan bisa membuat Yohanes Pembaptis ini bisa menjadi orang yang besar kepala, menjadi sombong, atau mungkin
Dia akan membanggakan diri dengan kedudukannya sebagai saudara dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Dia justru tidak membanggakan dirinya sebagai orang yang memiliki kekerabatan yang dekat dengan Yesus Kristus. Tetapi justru dia dengan rendah hati mau mengaku di hadapan Yesus akan keberadaan dirinya yang tidak layak. Nah, ini tentunya menjadi sebuah contoh teladan di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan yang baik bagi setiap kita orang Kristen. Dan juga tentunya sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk bisa menjadi bagaimana menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada umumnya orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai posisi yang tinggi itu biasanya sulit untuk dia tidak menjadi sombong. Tetapi juga sebaliknya, orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan, akibatnya orang juga akan berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu, untuk bisa dibanggakan, untuk bisa disombongkan, mungkin seperti jabatan atau kekayaan, supaya dihormati. Dan itu adalah merupakan fakta yang real yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu semua disebabkan karena adanya dosa yang telah mencengkram hidup manusia, sehingga manusia tidak akan bisa lepas dari sifatnya untuk menjadi sombong. Nah, di sini Matius ingin agar kita meneladani sikap hidup dan juga pelayanan Yohanes Pembaptis, sehingga dengan demikian kita akan bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Apa yang bisa kita lakukan melalui keteladanan dari Yohanes Pembaptis ini, yaitu dia memiliki sikap yang sederhana, rendah hati. Dengan kelahirannya yang mengherankan, seharusnya Yohanes Pembaptis bisa dia untuk membanggakan diri, menyombongkan diri. Di mana dia dikandung oleh Elisabet yang mandul, dan kemudian ayahnya juga bisu selama dia dikandung, dan kemudian baru dapat berbicara kembali setelah Yohanes dilahirkan. Dia mempunyai hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, tetapi hal-hal yang istimewa yang dia miliki tidak membuatnya menjadi tinggi hati. Dia justru memandang dirinya rendah, sama seperti Paulus yang menganggap semua kelebihan yang ada pada dirinya itu sebagai sampah karena pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dunia modern itu selalu menuntut kita agar kita bisa mempunyai identitas, sesuatu yang bernilai untuk menjadi kebanggaan
Tetapi melalui Yohanes Pembaptis, di sini kita tentunya disadarkan bahwa seorang hamba Tuhan yang baik perlu meneladani apa yang Yohanes Pembaptis kerjakan. Karena Tuhan memandang rendah segala sesuatu yang menjadi kesombongan manusia. Nah, teladan lain yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu dia tidak mementingkan sarana dan prasarana di dalam melayani. Dia tidak berkhotbah di tempat yang besar seperti bait Allah, tapi dia justru berkhotbah di padang gurun Yudea. Kalau kita bisa melayani sebuah tempat yang indah, yang enak, itu adalah merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar. Kalau kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ini, dia yang sebetulnya mempunyai keistimewaan, tetapi dia tidak mementingkan tentang adanya fasilitas di mana dia harus melayani. Tetapi sungguh merupakan sesuatu yang sangat disedihkan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian lebih untuk mengutamakan sarana dan juga fasilitas. Dan itu yang terjadi, bagaimana mereka mengutamakan sarana daripada isi firman Tuhan yang diberitakan. Dan ketika memberitakan Injil pun ingin agar jiwa-jiwa itu masuk di dalam gerejanya, karena dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari yang dia bisa menangkan. Seringkali ketika saya melayani, ya, ada jiwa baru yang saya baptis, tapi saya tidak terlalu berharap, dan saya tidak berharap untuk bisa masuk di dalam gereja yang saya layani. Dan ketika kita memenangkan jiwa, janganlah kita fokuskan untuk kita mengutamakan hal-hal yang materi. Karena apa? Kita harus mengutamakan hal yang utama, yang primer terlebih dahulu. Maka dengan sendirinya semua yang lain, yang sekunder, itu akan tetap menjadi yang sekunder. Tetapi sebaliknya, kalau hal yang sekunder kita jadikan sebagai hal yang primer, maka posisi itu akan menjadi terbalik. Jadi yang penting adalah firman Tuhan lebih utama dibanding dengan sarana dan prasarana gedung gereja ataupun sarana yang lain. Walaupun itu memang penting, tetapi hal yang utama, yang primer itu tetap menjadi yang primer. Nah, kita perlu waspada dengan tipu daya iblis yang selalu ingin memutarbalikkan kebenaran. Oleh karena itu, hendaklah prinsip Yohanes Pembaptis yang sadar bahwa dia yang harus makin bertambah dan dirinya terus semakin berkurang. Dan itu bisa menjiwai di dalam hidup pelayanan kita. Jadi yang diutamakan adalah memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita lebih mengutamakan hal-hal yang primer, sehingga ketika ada jiwa yang mungkin pindah ke tempat lain, atau kita mungkin memenangkan jiwa baru tetapi tidak beribadah ke tempat di mana kita berada, itu bukan menjadi sesuatu yang serius. Karena apa?
Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk memberkati hamba-hambanya tentunya. Jadi Yohanes Pembaptis, dia lebih mengutamakan misi kerajaan surga. Dia tidak peduli dengan segala keistimewaan dan juga keunggulan yang ada pada dirinya. Seperti Paulus, dia juga menyadari bahwa Kristus yang adalah Allah, tetapi dia sudah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan bahkan menjadi sama dengan manusia. Nah, tentunya biarlah kita mempunyai sikap rendah hati di dalam melayani, di dalam pelayanan kita, sehingga kita bersama-sama kita akan membangun tubuh Kristus. Jadi jangan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan persoalkan tentang sarana dan prasarana, tetapi utamakan jiwa-jiwa untuk bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita lebih mengutamakan jiwa itu datang kepada Tuhan, maka sesuatu yang lain, seperti firman Tuhan katakan, itu akan ditambahkan kepada kita. Saya sudah belajar untuk bagaimana tidak membanggakan diri dengan jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekalipun ada jiwa-jiwa yang mungkin pindah ke gereja lain pun, itu juga tidak membuat menjadi saya kecil hati. Sekalipun itu mungkin adalah orang yang bisa dipandang memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menggantikan yang lain. Dan itu yang saya alami. Ya. Ada seorang jemaat yang memang tidak beribadah karena sudah sejak lulus SMA, ya, dia bekerja di luar kota. Tetapi ya itulah cara Tuhan. Seperti Pak Obed katakan, berkat-berkat dari kota turun juga ke desa. Mungkin ketika kita melihat tempat di mana kita berada atau jemaat yang kita layani mungkin tidak seberapa, ya, tidak kaya, bukan pegawai, bukan pejabat, mungkin hanya orang-orang sederhana. Namun ketika kita mau melayani mereka, dan mereka itu adalah jiwa-jiwa, siapapun mereka itu adalah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan ketika kita mau melayani mereka dengan sepenuh hati, maka Tuhan pun juga tidak akan menutup mata bagi kita semua. Itu yang membuat saya tetap semangat, sekalipun mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tempat yang saya pakai untuk melayani itu jauh berbeda, ya, jauh berbeda dengan tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi itu tidak membuat saya terpengaruh. Yang menjadi fokus di dalam kehidupan saya adalah bagaimana melayani mereka. Sesederhana apapun mereka adalah anak raja yang memang harus kita layani dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia berani lawan arus dunia, di mana di tengah-tengah kesombongan orang Yahudi yang selalu ingin menaklukkan setiap musuh-musuhnya dan menegakkan Yudaisme, Yohanes Pembaptis justru memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah
dekat. Nah, berita ini tentunya sangat mengejutkan bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bahkan mungkin juga sampai hari ini. Ketika kita memberitakan kerajaan surga, itu mungkin sebuah hal yang menjadi pertentangan dan tidak banyak yang mau menerima. Bahkan mungkin tidak ada yang menerima tentang berita ini. Kerajaan surga sudah dekat, masih dianggap sebagai berita yang kontroversi. Banyak orang Kristen juga takut untuk mewartakan kebenaran bahwa semua manusia di dunia berdosa dan satu-satunya jalan supaya manusia diselamatkan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ini adalah merupakan berita Injil yang sejati, yang menjadi berita yang mungkin banyak ditentang oleh banyak orang sejak zaman Yohanes Pembaptis bahkan sampai sekarang ini. Kita bisa melihat hal ini dengan banyaknya perdebatan dan juga pertentangan yang timbul ketika gerakan Reformed hendak memberitakan Yesus Kristus Juru Selamat dunia melalui KKR di beberapa kota. Orang Kristen yang takut memberitakan berita Injil karena dianggap sebagai berita yang bertentangan dengan dunia, mereka sangat takut untuk memberitakannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis memberitakan berita yang kontroversi, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia tidak takut, sekalipun untuk itu banyak sekali musuh dan juga dibenci oleh dunia. Nah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan, di mana orang Kristen dapat menjalankan misi kerajaan Allah kalau kita bisa memiliki sikap seperti yang Yohanes lakukan, yaitu dengan kerendahan hati. Memang tidak mudah untuk kita bisa memberitakan Injil, banyak pertentangan, dan itu yang saya alami. Namun ketika kita mau menjalankan itu semua dengan penuh kesungguhan hati dan selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka yang keras-keras hati itu mereka justru bisa dilunakkan. Kalau saya melihat mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, ya, karena saya sudah di desa itu ada sekitar 23 tahun. Ya, 23 tahun. Awal saya di situ ditolak. 6 bulan ketika saya menempati rumah untuk beribadah, dirobohkan, diresolusi. 5 tahun kemudian diteror. 5 tahun kemudian juga tetap masih diteror. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari-hari ini mungkin sekitar ada 3 atau 4 tahun, bagaimana penduduk di sekitar di mana saya melayani, mereka bisa menerima dengan senang hati, bahkan bisa dipercaya di lingkungan di mana saya berada. Ya, dijadikan pengurus inilah, pengurus itulah. Dan orang sering menaruh pengharapan kepada orang-orang Kristen. Bahkan di tempat yang saya layani, 2 RT itu saja yang jadi ketua itu jemaat yang saya layani. Jadi mereka membutuhkan orang-orang percaya, mereka membutuhkan orang-orang Kristen.
Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar ketika kita mau tetap memberitakan yang utama, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Memang tidak mudah pada awalnya, namun ketika kita tetap mau memberitakan, pasti akan ada jiwa-jiwa yang datang. Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja di mana kita melayani, tetapi datang kepada Tuhan. Di awal tahun, ya saya baru memang membaptis satu orang kemarin. Itu pun juga sebetulnya dia itu orang yang keras hati, ya, menolak Kristen. Tetapi dia diperlihatkan adanya sebuah mimpi. Dia diperlihatkan adanya sebuah mimpi di mana dia mimpi dan dia ketemu dengan seseorang yang memakai jubah putih. Saya tidak menginjili dia, tapi saya menunjukkan bagaimana sebagai orang Kristen. Dan di dalam mimpinya itu dia mengatakan, kamu harus berendam. Nah, kamu harus berendam. Dan tiba-tiba kemudian dia telepon ya ke orang tuanya. Dan dia mau pulang. Ya, dia pulang untuk dibaptis. Akhirnya oke, ya, saya menyetujui. Hari Selasa dia pulang, saya konseling baptisan sebentar, kemudian hari Rabunya dibaptis. Dan puji Tuhan, sekalipun dia tidak beribadah di tempat di mana saya melayani, karena dia memang punya pekerjaan di Jakarta, tetapi paling tidak dia bisa datang kepada Tuhan, diselamatkan bagi Tuhan. Dan itu tentunya yang menjadi kerinduan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi fokuskan adalah jiwa-jiwa. Seperti Pak Obed katakan, fokus kepada jiwa-jiwa, bukan kepada materi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini pasti sudah melakukannya. Dimanapun tempat kita berada, kita perlu juga memiliki sikap, yaitu untuk bisa komitmen di dalam kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ketika melayani Tuhan, seorang Kristen sejati harus berani berkorban, berani menderita, dan berani menghadapi segala tantangan menjadi seorang hamba Tuhan. Berani untuk menghadapi resiko, berani melawan arus dunia. Jangan takut bahwa ketika kita memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, saya percaya bahwa pasti akan ada pertolongan yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Komitmen di dalam kita melayani sampai kapanpun, sekalipun mungkin itu tidak mudah, tetapi kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan agung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan. Sebetulnya dia berhak untuk menolak, tetapi karena kasih-Nya pada manusia membuatnya dia datang ke dalam dunia dan menjadi serupa dengan dunia untuk menebus manusia dari dosa. Jadi itu adalah merupakan sebuah hal yang tentunya bisa menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita bisa melayani dengan sepenuh hati, sekalipun mungkin sudah tubuh ini sudah mulai lemah, tetapi selagi kita bisa melayani, layanilah Tuhan dengan komitmen kita. Selama apapun yang bisa kita kerjakan, itulah yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melayani Tuhan, adalah kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri.
Seperti Yohanes Pembaptis, dia tidak hanya sekedar berteriak-teriak untuk sesuatu hal yang sia-sia, tetapi dia tahu dengan jelas tujuannya, yaitu memberitakan misi kerajaan surga. Oleh karena itu, biarlah hidup dan pelayanan Yohanes Pembaptis ini akan bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan dan juga keberanian pada hati kita untuk hidup melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Menjadi hamba Tuhan itu adalah merupakan hal yang sangat mulia. Kita bersyukur kalau mungkin kita mempunyai latar belakang yang tidak baik. Saya percaya bahwa banyak yang memiliki latar belakang yang tidak baik, termasuk yang ada di depan Bapak Ibu saudara sekalian juga tidak pernah memiliki hal yang seperti itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, saya yang tidak ada apa-apanya, Tuhan memberikan izin kepada saya untuk melayani. Itu adalah sesuatu anugerah yang sangat luar biasa. Itu yang membuat saya tetap bersyukur. Saya tidak tahu kalau Tuhan tidak memanggil saya untuk melayani, saya tidak tahu akan jadi apa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa itulah yang menjadikan kehidupan saya bisa memiliki arti. Dan itu menjadi sebuah kerinduan di dalam kehidupan saya untuk bisa tetap melayani apapun kondisinya. Sekalipun tubuh mungkin sudah mulai menua, ya, rambut yang dulu masih hitam sekarang sudah banyak yang putih. Rambut yang dulu depannya ada jambul sekarang sudah mulai licin. Tetapi saya tetap bangga di dalam saya melayani Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah kerinduan di dalam kehidupan kita tentunya jaga hati agar kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.